ini harus kita sebarkan ya. Biar semakin banyak orang Muslim Indonesia khususnya tahu fakta Tarim seperti apa, fakta Yaman seperti apa. Maka dari dulu saya mengatakan ketika orang-orang Ba'alwi menjual Tarim, menjual Yaman di Nusantara, seolah-olah itu adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Seolah orang kalau hidup di Yaman itu akan sangat bahagia, aman, damai, tentram, sejahtera, kaya, dan lain sebagainya. Seolah-olah seperti itu. Gambaran cerita yang kita dapatkan dari klan Ba'alwi. Semata hanya satu. Mereka hanya ingin menegaskan, mengukuhkan bahwa memang asal-usulnya, ya, nenek moyangnya adalah sangat terhormat. Dan kita sebagai orang Indonesia mesti menghormati mereka karena punya asal-usul yang juga terhormat. Kaya, negara yang luar biasa lah. Seolah-olah seperti itu kan gambaran cerita yang kita dengar dari mereka. Lalu kita sekarang akan mendengarkan cerita Yaman sesungguhnya seperti apa dari orang yang pernah belajar di sana. Ternyata sangat memprihatinkan. Sekarang cari makan, besok mikir lagi. Listrik mati tiap hari. Kadang cuma hidup 2 jam. Hidup dengan kepanasan. Hanya ada angin, gersang, dan lain sebagainya. Perang saudara terus menerus. Ini adalah fakta. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Fakta Yaman sesungguhnya, fakta Tarim sesungguhnya seperti apa. Saya sebenarnya Yaman, kalau dibilang negara yang saya tinggalkan, saya meneteskan air mata, itu adalah Yaman. Karena memang orang-orang Yaman ini memang orang-orang yang sangat sabar, yang sangat tawakalnya kepada Allah luar biasa. Cuma teman-teman kita harus garis bawahi, jangan karena adanya klan Ba'alawi yang membawa Tarim, membawa atas namakan Yaman, kita langsung mengklaim bahwasanya Yaman itu adalah negara yang sangat jelek. Tidak seperti itu. Gimanapun Yaman ini teman-teman adalah negara yang melahirkan sahabat terbaiknya Nabi. Seperti Mu'adz bin Jabal, terus Hudzaifah ibn Yaman, itulah sahabat-sahabat kepercayaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghargai itu semua. Jadi kita jangan melihat seorang pendatang Ba'alawi ini gara-gara mereka jadi Yaman itu rusak. Yaman itu menurut saya memang diuji krisis karena peperangan saudara. Kita harus akui teman-teman, kita bukan menghina suatu negara. Yang namanya perang pasti akan menjadikan negara itu rusak dari ekonominya, dari penghasilannya pasti hancur semua. Dan listrik juga di sana terganggu. Kadang selama kami belajar di sana, kadang 4 jam hidup, 4 jam mati, kadang 2 jam hidup, 2 jam mati. Begitu setiap hari. Kadang setengah hari lagi baru hidup, setengah hari lagi mati gitu. Jadi ala kulli hal teman-teman, kita bukan mau menghina negara orang, tapi kita hanya mau tunjukkan bahwasanya mereka inilah yang membuat makar, makanya Yaman itu jadi tercoreng. Seperti itu. Saya nangis ketika meninggalkan Yaman. Saya menangis di bis itu, sepanjang di jalan saya nangis. Karena kenapa saya menangis? Saya tidak pernah mendapati orang-orang yang sabar dengan kehidupan, yang gimana tidak adanya listrik, panas, angin yang datang menghibur kita itu angin panas gitu loh. Jadi kita itu, ya Allah, saya pikir orang Indonesia nggak akan bisa hidup di Yaman nih, karena nggak akan mungkin terima mereka dengan kehidupan keadaan seperti itu. Dan keadaan peperangan yang begitu dahsyat di Yaman membuat masyarakat sana hanya bisa cari makan untuk hari ini, dan untuk besoknya mereka harus cari lagi. Beda halnya dengan kita cari makan untuk 2, 3 hari, 4 hari ke depan masih bisa kita tabung. Kalau di sana adanya kita harus jujur, saya jujur teman-teman ya, bahwasanya negara Yaman itu sangat mendidik saya dalam kesabaran, mendidik saya dalam
menghadapi hidup ini, memang mereka luar biasa. Saya harus katakan itu, gitu loh. Karena mereka ikhlas dan ridho dengan hal itu, ujian yang menimpa mereka. Beda halnya kalian Mbak Alawi ini, sehari-harinya hanya mendawer, memuji-muji tarim, menjual sana sini untuk mendapatkan uang. Beda. Masyarakat Yaman sendiri tuh nggak ridho dengan hal begitu, gitu loh. Mereka luar biasa orang-orang Yaman. Saya nggak pernah habis pikir. Saya kalau dicerita masalah Yaman, saya pasti menangis karena negara ini memang sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka, dikembalikan marwahnya Yaman, bisa maju, masyarakatnya bisa hidup tenang, tidak di atas peperangan yang luar biasa. Begitu ya teman-teman ya. Itu tentang Yaman. Jadi kalau mau mencela, celalah Tarim, celalah klan Ba'alawi yang mencoreng negara Yaman. Jangan kita celah negara ini, karena negara ini adalah negara yang menurut saya luar biasa di mata Nabi dan juga di mata kami sebagai penuntut ilmu yang ada di Yaman. Oke, itu adalah pengakuan orang yang pernah belajar di sana. Lalu kita cek, coba kita googling deh, Yaman seperti apa, Tarim seperti apa, masuk dalam daftar negara termiskin di Asia, masuk di dunia, apalagi perang saudara Pak terus menerus di Yaman itu. Kita bukan menjelek-jelekan negara Yaman, negara yang lain, tetapi fakta ini jangan disembunyikan. Dan kalian itu klan-klan Ba'alawi, jangan coba terus menjual Yaman di sini. Ternyata orang Yaman juga tak ridho, itu keterangan orang yang pernah belajar di sana. Tarido tak ikhlas. Yaman dijadikan jualan di Republik ini untuk mereka mendapatkan duit. Sementara di sana orang Yamannya tersiksa. Ya di satu sisi ini melahirkan kesabaran yang luar biasa. Di sisi lain, kok bisa seperti itu? Kan itu. Tetapi yang paling penting, ya, fakta itu mesti jujur dikatakan, jangan disembunyikan. Jangan apalagi dibanding-bandingkan dengan Indonesia. Kita itu di Indonesia beenaknya luar biasa kok. Musim hujan, panas, kalau dingin tidak terlalu dingin, kalau panas tidak terlalu panas. Enaknya luar biasa. Tanahnya subur, makmur. Nanam apa saja bisa jadi di sini. Untuk cari makan itu nggak perlu repot, nggak perlu susah di Republik ini. Kalau kita mau kreatif ya, mau di kampung atau di kota, sekedar untuk makan itu saya kira akan sangat gampang. Kalau di kota misal, kan ada polybag kreatif, nanam sendiri, tomat nanam sendiri, cabai nanam sendiri. Jadi kok di tanah Nusantara ini, di kampung apa lagi? Nggak usah pakai polybag, lemparkan aja itu biji tomat, lemparkan itu biji cabai. Jadi Pak, ini di Republik Indonesia. Maka luar biasa kita bersyukur ada di sini. Sementara ada orang yang turunan Yaman itu menjual seolah-olah, wah nih kita negara ini di sana. Dibanding-bandingkan dengan Indonesia. Yang faktanya, kita harus ngomong fakta ini. Bukan berbicara narasi, fiktif, framing. Bukan, kita berbicara fakta kok. Maka wajar bila mereka ini betah di Republik ini. Karena kalau mereka pulang ke sana, yakin masih mau hidup. Bisa hidup. Dan lain sebagainya. Itu, makanya dari kemarin saya katakan, kok bisa mereka semua itu nggak bersyukur tinggal di bumi Nusantara. Bahkan mendapatkan, katakanlah dulu-dulu kan privilege sebagai cucu Nabi. Tetapi karena mereka pongahnya luar biasa,
sehingga memancing orang untuk meneliti, ternyata terbongkar. No, cucu Nabi. Kan itu karena kepongahan loh. Itu karena kesombongan loh. Karena penginjakan mereka kepada masyarakat pribumi Nusantara. Itu faktanya. Sehingga orang itu kalau diinjak terus itu jengkel, Pak. Diinjak satu kali mungkin orang bisa sabar. Dihina satu kali mungkin orang bisa sabar. Direndahkan satu kali orang bisa sabar. Dihinakan terus-menerus, direndahkan terus-menerus, dibawahkan, diinjak-injak terus-menerus. Masa terus mau kita tetap ya. Siap cucu Nabi? Enggak dong. Kita manusia, makhluk yang punya pikiran. Sekarang itu nasi udah menjadi bubur. Fakta-fakta udah terbuka semuanya. Nggak bisa mereka menghadang fakta ini. Informasi ini nggak bisa mereka hadang. Ya, wes lah, mudah-mudahan manfaatnya. Kesimpulannya ya silahkan simpulkan sendiri. Mereka siapa sesungguhnya? Begitu aja kok, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.